perdebatan Banten itu, karena memang yang saya debat ini nasab daripada Ba'alawi, dan Ba'alawi memiliki persatuan di Indonesia namanya Rabita Alawiyah. Kita ingin tahu bagaimana Rabita Alawiyah mempertahankan dari nasab mereka yang sudah diakui berpuluh-puluh tahun, bahkan ratusan tahun. Tapi Rabita Alawiyah sendiri tidak datang. Walaupun demikian, karena yang melaksanakan saudara-saudara saya yang ada di Banten itu, saya didatangi oleh panitia, Yai mohon sebagai pengantin harus datang. Insya Allah saya datang. Tetapi kemudian saya mendapatkan surat dari para kesepuhan yang mendukung tesis saya, baik dari Banten, dari Jawa Tengah, Jawa Timur. Kemudian hasil istikharah beberapa kiai yang mendukung tesis saya dengan sembunyi-sembunyi, kiai khas, dikirimkan oleh saudara saya Syed Zulfikar. Kiai, ini hasil istikharah dari para kiai sepuh. Kiai tidak boleh datang ke Banten. Nah, ketika itu pula langsung Kiai siapa di Cirebon, Kiai Abbas Buntet mengadakan acara dadakan. Malamnya, siang saya duit, malamnya harus ceramah di Cirebon. Kemudian siangnya dijadwalkan untuk bertemu dengan Keraton Kanoman, juga keraton yang lain Mertasinga, dan kiai-kiai di Cirebon. Akhirnya di pertemuan di pesantren Balerante di Cirebon dengan perwakilan dari Kanoman dan Mertasinga. Nah, jadi itu beberapa alasan. Alasan yang lainnya, kata kiai itu dalam suratnya itu, kalau Rabita Alawiyah tidak datang, nanti kiai akan diadu domba dengan sesama anak bangsa yang bukan dari kalangan Rabita Alawiyah, dari Ba'alawi. Dan kebetulan yang menjadi salah satu pembicara dari tim mereka itu adalah Kiai Qurtubi itu. Ya. Kiai Qurtubi, ada Ustadz Wafi, ya. Nah, jadi kan itu orang-orang kita. Nanti kita kayak zaman Belanda diadu domba antar anak bangsa, kemudian mereka enak-enakan. Walaupun di situ ada Habib Hanif Alatas, kalau saya masih manggil Habib, karena Habib itu ciri-ciri dari Hadramaut, bukan ciri-ciri sebagai keturunan Nabi. Itu sudah ada penegasan bahwa mereka tidak mewakili daripada Rabita Alawiyah. Kalau tidak mewakili Rabita Alawiyah, apapun keputusan, kesimpulan dari diskusi ilmiah itu tidak akan ada konsekuensi apapun terhadap Rabita Alawiyah. Lalu untuk apa adanya diskusi itu? Kalaupun misalnya tidak langsung kesimpulan, kalau dengan Rabita Alawiyah dengan santai, ini manuskrip saya pakai PowerPoint, kemudian coba diteliti bareng-bareng, kan enak. Maka saya pernah ngomong 3 hari 3 malam. Kenapa 3 hari 3 malam? Karena kitabnya banyak, dan setiap klaim dari saya harus diperiksa dan diverifikasi sumbernya oleh mereka. Kemudian setiap bantahan mereka dari kitab apa, nanti saya verifikasi. Nggak bisa langsung tiktok langsung selesai. Nggak bisa. Satu sumber mereka, misalnya mereka ini membantah dari tesis saya, ini ada kitab manuskrip yang belum dicetak, 1 lembar kami dapatkan, ini fotonya, kita teliti. Mana lembaran awalnya, mana lembaran akhirnya, mana titik mangsanya, siapa selama ini yang memegang, dari nushah tahun berapa dia itu menyalin, kemudian ada nggak data pembanding manuskrip ini dengan sumber lainnya, disebutkan tidak oleh manuskrip yang lainnya. Kalau tidak, itu bisa jadi manuskrip palsu. Manuskrip palsu itu bisa dibikin zaman sekarang itu. Kertasnya kertas tua misalnya, kita butuh kertas 100 tahun yang lalu, itu masih ada di toko-toko loa. Kertas 100 tahun lalu kita bisa ada di toko loa. Kemudian kita tulis dengan gaya-gaya tahun tua dan lain sebagainya. Dan ini pernah terjadi. Saya telusuri algoritma dari beberapa kitab yang ditahqiq oleh kalangan mereka, terjadi interpolasi, penyisipan kalimat yang tidak ada dalam manuskrip, kemudian dalam versi cetak kalimat itu ada, dan kalimat itu berhubungan dengan sejarah mereka.
Bagaimana kita untuk bisa mempercayainya kalau misalnya kita hanya debatan begini, diskusi dalam waktu yang singkat untuk menarik kesimpulan yang seilmiah mungkin? Maka kita memerlukan waktu. Setiap ada bantahan, maka kita harus periksa dari mana itu mereka mendapatkan manuskrip. Kemudian kita telisik manuskripnya ini tahun berapa terakhir ditulis. Kemudian disalin dari manuskrip tahun berapa sampai mushaf pertama, manuskrip pertama itu ditulis oleh pengarangnya. Ini perlu sanad dan riwayat, dan inilah yang membutuhkan waktu. Dan kalau mereka sudah siap itu, saya siap dengan tim untuk berdiskusi dengan santai untuk menemukan hakikat. Dosa loh mereka itu kalau misalnya kita punya dalil bahwa mereka sudah tidak terbukti secara ilmiah pustaka sebagai turun Nabi, lalu tanpa dalil apapun mereka masih mengakui diri mereka sebagai seorang keturunan Nabi. Dosa itu tuh. Setiap kebenaran yang tumbuh di tengah-tengah sebuah doktrin tertentu akan pasti menimbulkan friksi. Ketika Nabi Muhammad SAW membawa Islam, kemudian mendakwahkannya kepada orang Mekah, yang pertama pecah adalah Bani Quraisy. Yang pertama pecah itu Bani Quraisy. Ada ketika kebenaran itu dibawa, orang yang langsung percaya dan menyatakan kepercayaannya dengan berani, seperti Siti Khadijah Al-Kubra, kemudian Siti Fatimah binti Asad, ibunya Sayyidina Ali, perempuannya, kemudian disusul oleh Sayyidina Ali, kemudian disusul oleh Abu Bakar, disusul oleh yang lainnya sampai ke Umar Ibn Khattab. Ada yang dia percaya, tapi dia karena sebagai pimpinan tidak langsung untuk mengatakan dia percaya, karena untuk mengimbangi dari yang belum percaya itu. Kalau dia sebagai pimpinan, contohnya adalah Abi Thalib. Abi Thalib itu percaya kepada Nabi Muhammad. Bahkan dalam tradisi kita, Syekh Nawawi begitu kuat membela Abi Thalib bahwa dia mukmin. Walaupun dalam hadis sahih dikatakan Abi Thalib adalah kafir, tetapi Syekh Nawawi Tanara Al-Bantani dalam kitabnya Tafsir Munir menyatakan dengan tegas Abi Thalib adalah mukmin. Kemudian saya dalam kitab saya Al-Fiqratun Nahdiyah bikin satu pasal sendiri tentang Abi Thalib bahwa dia adalah mukmin. Begitu pula Syekh Zaini Dahlan menyatakan Abi Thalib mukmin. Dalam tafsir Jalalain kafir, dalam Sahih Bukhari kafir itu Abu Thalib. Tetapi kita memiliki pandangan yang berbeda berdasarkan dari apa yang telah dilakukan oleh Abi Thalib. Berdasarkan hadis-hadis pembanding selain hadis Bukhari yang kita temui, maka saya menyatakan dengan tegas Abu Thalib dengan laqab radhiyallahu anhu. Taraddinya saya pakai radhiyallahu anhu, menandakan bahwa saya percaya bahwa Abu Thalib itu adalah seorang mukmin. Dia tidak menyatakan di hadapan orang-orang Mekah bahwa dia percaya kepada Nabi Muhammad. Itu bukan karena dia tidak percaya kepada ponakannya ini seorang Nabi, tapi untuk menjadi istilahnya pelindung Nabi Muhammad dari serangan keluarganya yang tidak percaya. Saya husnudon pada PBNU demikian juga. Kalau PBNU husnudon kepada nasabah Alawi berdasarkan Safinatun Najah yang katanya barokah, maka saya husnuzon kepada PBNU juga demikian, seperti Abi Thalib terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena banyak sekarang kok yang dapat paspor nasab itu dari beli. Ada, saya punya jamaah namanya Sutardi, wajahnya kebetulan masih ada kekerabatan, kebetulan wajahnya Arab banget, kita manggilnya Kang Nande. Pernah ditawari oleh habaib, nggak saya sebutkan nama Abdullahnya ya, ditawari gitu ya, yang nawarinya jangan disebutkan nama Abdullah atasnya, jangan. Ente mau wajahnya udah pas nih, punya modal wajahnya Arab, ente kalau mau bisa dapat paspor nasab deh dari Robito katanya, kata dia nih, gratis gitu Bib. Enggak, bayar atuh. Bang Haji Roma ini kurang teliti saudara, percaya satu info disebarluaskan dengan sumpah kepada Allah. Demi Allah, saya ditelepon dengan orang yang mengaku dari Robitoh Alawiyah menawarkan saya nasab. Saya diminta untuk beli nasab. Demi Allah, bahwa apa yang akan saya ucapkan ini hak benar. Kalau saya dusta, saya dilaknat oleh Allah, siap dilaknat Allah. Saya akan nyatakan bahwa ada seorang Habib
bertelepon kepada saya satu hari. Ini baru beberapa bulan aja. Bang Haji, Assalamualaikum. Ente tuh habaib, ente tuh Habib ini. Ente mesti datang ke Rabitoh, harus terima sertifikat. So dia bilang kalau nggak salah hari Senin ente ke sana Bang Haji. Yang bayarin sertifikatnya aneh, ente nggak usah bayar, aneh bayarin. Jadi jangan tanya nanti mana orangnya, jangan. Dia sendiri ngomong, ditelepon oleh orang yang ngaku dari Rabitoh Alawiyah. Telepon dulu dong ke Rabitoh, bener apa enggak? Bukan langsung bersumpah saudara di hadapan media terus disebarluaskan, itu fitnah. Berapa? Ditawarinya 30 juta. Boleh cross check, ada di Facebook itu, Kang Nande Sutardi Betex itu disebutnya. Kemudian wah Beb, mahal banget itu. Akhirnya turun dikurangi sampai mentok di 7 juta. Ya udahlah, 7 juta nggak apa-apa deh, tapi jangan di bawah itu, nggak bisa deh katanya. Pokoknya kata mereka seperti itu. Dan Rabitoh Alawiyah sudah bikin pernyataan, tidak pernah saudara menjual nasab atau menawarkan orang untuk beli nasab, nggak ada. Jadi dibantah, ada pernyataan seorang artis dangdut, saudara, Rabitoh membantah, Rabitoh tidak pernah kirim orang dan tidak pernah telepon orang. Tapi enggak lah Bib katanya, buat apa? Nanti ini nanti apa naik stratanya. Jadi memang menjadi sebuah modal untuk cari duit ya. Dan ini banyak terjadi, bukan cuma murid saya yang satu ini saja. Nah jadi siapa itu yang telepon? Mestinya tabayun dulu ke Rabitoh, habis tabayun, oh ternyata enggak, telepon lagi tuh orang, bajingan lu ngebohong, ngaku-ngaku dari Rabitoh, begitu dong. Itu baru satria bergitar, kan satria, betul? Tanya tabayun saudara. Nah, sampai akhirnya orang geger di mana-mana saudara. Nggak boleh. Pengakuan asli boleh di cross check, dan orang yang menawarinya itu masih hidup dan tinggal di Karawang juga. Ketika belum lama ini, pekan lalu Kang Sutardi ketemu lagi dengan orang tersebut malunya minta ampun katanya. Siap bersama habaib, siap dukung Mbak Alwi, siap sikat bekal-bekal nasab. Takbir. Hati-hati kalian, jangan ikuti asal khutbah, tapi ternyata tujuan mereka ingin memperbudak bangsa kalian sendiri. Rasul membawa Islam untuk membebaskan perbudakan, tapi ada saat ini orang ngaku-ngaku turunan Rasul tapi demennya memperbudak bangsa sendiri. Tengok unyil, gua kepret masuk kuburan loh. Kalau cuma pakai pakaian kemudian tujuannya sombong masuk neraka, apalagi kesombongan dengan maksiat. Sudah maksiat, ngelawan syariat, ngaku turunan Nabi, berarti menjelek-jelekan nama baik keluarga Nabi dengan akhlaknya yang buruk, dengan penyelisihannya terhadap syariat. Maka tentu ini lebih sombong. Karena apa? Allah tidak akan mengadab kami karena kami turunan Nabi. Pret, cuma turunan loh, gitu kan? Itu pun kalau bener, kalau enggak kita enggak tahu. Wallahu a'lam. Ini ada yang udah ngobok-ngobok nasab, emang nggak ada kerjaan orang pada saudara. Udah gitu pakai ngancem lagi, sweeping Mbak Alwi. Unyil. Saya ingin memperjuangkan syariat yang disesatkan, yang diacak-acak, yang dirubah-rubah. Ayat Quran sama seperti Wahabi. Wahabi juga sama seperti itu, menggunakan dalil tapi untuk menyesatkan. Mau sweeping Mbak Alwi, nah Habib Rizik, gua Mbak Alwi, lo mau apa? Hah? Demi Allah, saya akan hadapi mereka sejengkal pun tidak akan mundur. Di mana saja kalian mau sweeping, saya akan hadapi mereka. Takbir, takbir. Kebohongan, kedustaan itu bak seperti firman Tuhan, padahal itu adalah cuma upaya untuk mengkamuflase tujuan buruk mereka, atau bahkan ada tujuan yang buruk diantaranya adanya neofeodalisme. Apa itu neofeodalisme? Perbudakan gaya. Kesombongan inilah yang menjadi garis besarnya, ya, khuyala'a au batara, sombong. Kalau ternyata buktinya sahabat Abu Bakar datang bertanya, ya Rasulullah, apakah aku juga termasuk orang yang akan masuk neraka? Kata Rasul, tidak wahai Abu Bakrin, karena engkau tidak melakukannya karena kesombongan. Nah, titik beratnya ada di dalam kesombongan.
Kalau cuma pakai pakaian kemudian tujuannya sombong masuk neraka, apalagi kesombongan dengan maksiat. Sudah maksiat, ngelawan syariat, ngaku turunan Nabi, berarti menjelek-jelekan nama baik keluarga Nabi dengan akhlaknya yang buruk, dengan penyelisihannya terhadap syariat, maka tentu ini lebih sombong. Karena apa? Allah tidak akan mengadab kami karena kami turunan Nabi. Pret, cuma turunan loh, gitu kan? Itu pun kalau bener, kalau enggak kita enggak tahu. Wallahu a'lam. Karena banyak sekarang kok yang dapat paspor nasab itu dari beli. Ada, saya punya jamaah namanya Sutardi, wajahnya kebetulan masih ada kekerabatan. Kebetulan wajahnya Arab banget. Kita manggilnya Kang Nande. Mungkin di sini juga ada yang kenal ya. Ada Sutardi Nande, itu wajahnya Arab banget. Pernah ditawari oleh habaib, ya nggak saya sebutkan nama Abdullahnya ya. Itu ya ceplosan ya. Ditawari gitu ya. Yang nawarinya jangan disebutkan nama Abdullah atasnya, jangan. Dek, ente mah Arab katanya. Ente mah wajahnya udah pas nih, punya modal wajahnya Arab. Bahkan lebih Arab dari anak nih katanya. Ente kalau mau bisa dapat paspor nasab deh dari Robito katanya. Kata dia nih. Terus gratis gitu, Bib? Enggak. Bayar atuh katanya. Berapa? Ditawarinya 30 juta. Boleh cross check ya, ada di Facebook itu, Kang Nande Sutardi Betex gitu disebutnya. Itu jamaah saya ditawari 30 juta. Kemudian wah Beb, mahal banget itu. Akhirnya turun dikurangi sampai mentok di 7 juta. Ya udahlah, 7 juta nggak apa-apa deh, tapi jangan di bawah itu, nggak bisa deh katanya. Ayo nanti anda bawa ke Bogor katanya gitu. Ayo ke Jakarta apa ke Bogor, malu pak saya. Pokoknya kata mereka seperti itu. Tapi enggak lah Bib katanya. Buat apa? Ente ini nanti naik stratanya. Jadi memang itu menjadi sebuah modal untuk cari duit ya. Betul ya. Dan ini banyak terjadi, bukan cuma murid saya yang satu ini saja. Ini pengakuan asli, boleh di cross check. Dan orang yang menawarinya itu masih hidup dan tinggal di Karawang juga. Aslinya bukan orang Karawang, tapi dia tinggal di Karawang orangnya. Nah, ketika belum lama ini, pekan lalu Kang Sutardi ketemu lagi dengan orang tersebut malunya minta ampun katanya. Ya karena seperti itulah. Jadi memang buat nyari-nyari duit sekarang beginilah. Mau turunan siapa, bahkan mau turunan Fir'aun, turunan Abu Jahal, tapi orang itu mukmin, muslim, takwa, soleh, dan berilmu, apalagi alim dan akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Meskipun turunan Fir'aun, kalau dia muslim, mukmin, takwa, soleh, alim, bener akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, ikuti dia karena dia bernasab kepada Rasul dengan ilmunya. Al-ulama warasatul anbiya. Awas, hati-hati. Ini kejadian nyata. Saya punya sahabat di Cikarang. Ini murid-muridnya ada yang di sini juga nih. NU banget, kayak NU orang Cirebon aslinya, kayak Amrin Al-Maghfurlah. Punya murid ya. Itu ya habaib. Kemudian ngaji di kayak Amrin. Pada saat kemudian bikin majelisnya juga bukan ngaji kitab, karena nggak bener ngaji kitabnya, nggak bisa kan, cuma ratib. Tapi masya Allah, pada saat datang ke Kayak Amrin yang suruh cium tangan, goyoknya seperti guru kepada murid, padahal murid kepada guru, goyoknya sudah seperti guru kepada murid. Kejadian nyata, wallahi demi Allah juga, saya dipanggil oleh seorang ulama punya pesantren di Subang, dekat dengan Arhanud ya, dengan tempat tentara angkatan udara di Subang. Nah kebetulan saya menyampaikan tentang syariat ini, dan
kiai setelah selesai saya ngaji, makanya saya kalau disuruh makan sebelum ngaji saya biasanya nggak mau. Jadi setelah ngaji saja supaya fokus saja ngaji. Karena saya fokusnya ngaji. Beres nah ngaji dibawa ke rumahnya makan. Saat makan itu kiai bilang begini, Sayyidi benar, dan beliau itu salah satu dari anggota lembaga Bahsul Masail NU Jawa Barat, ulama. Benar Sayyidi, apa yang jenengan tadi sampaikan itu kejadian di sini. Maksudnya gimana? Saya punya santri habaib. Tadi itu sore orang tuanya ada satu rombongan datang kemari. Nah, pas Banser, teman-teman Banser ngasih tahu Sayyidi sudah ada di Arhanud. Oh, mereka langsung bergegas pulang. Sieun jeung nama ya, wedian anak apa grandong. Ya anak buah mak lampir kieu-kieu. Lawas kula ning Cirebon gitu kan. Kan di Cirebon gitu kan. Di gunung dulu, di Kuningan juga, di atas gunung, di Gunung Sari saya dulu pernah. Jadi kemudian terus kenapa? Iya ya seperti itulah. Bahkan bicaranya mohon maaf katanya, antum katanya saya ini bukan Habib, saya ini Syarif, saya ini Sayyid. Ya, saya bukan Habib, saya Sayyid, saya Syarif. Leluhur saya ada Syarif Abdurrahman Al-Hasani, ada Syarif Hidayatullah Al-Husaini. Leluhur saya pancer dari kakek dan nenek saya bermuara ke ayah saya Al-Hasanain. Saya bukan Habib, saya ini Sayyid Syarif gitu. Ya kalau memang disebutkan kata mereka Habib palsu, memang bukan Habib, saya ini Sayyid Syarif gitu. Jadi nggak ada hubungannya, nggak ada urusan gitu ya. Nah kemudian kenapa emang? Ya begitulah. Terus mereka ke panjenengan kiai, ke pangarsa mau ngapain? Biasa malakin, minta ini minta itu. Anaknya juga yang dititipin di sini jadi santri itu juga pernah malak saya. Astagfirullah. Gimana? Suatu ketika saya keluar dari masjid pakai kain sarung BHS. Itu anaknya yang mondok di saya di sini, mondok di situ santri. Bilang, "Kiai, ya Bib, itu saya pengen sarungnya Kiai," katanya. "Sarung yang mana Bib, yang ini?" "Iya, yang dipakai," katanya. "Jangan yang ini mas sudah dipakai, ada di rumah yang baru." "Ya ke rumah saja." "Nggak mau Kiai, pengen yang itu." Harus dilepaskan. Untung kiainya pakai celana komprang kayak saya, kalau enggak kan pating gobal gabel. Ini saya berani sumpah wallahi ya, nyata. Sebetulnya jangan diumbar sumpah itu, tapi ini harus menjelaskan bahwa ini nyata. Untungnya sudah selesai. Kalau tadi ketemu tak gaplokin langsung. Oh saya mah begitu, masa bodoh. Jadi jangan dikira karena ketegasan saya ini seolah-olah ada tendensi benci apa. Bukan. Saya ingin meluruskan syariat. Saya ingin memperjuangkan syariat yang disesatkan, yang diacak-acak, yang dirubah-rubah. Ayat Quran sama seperti Wahabi menggunakan surah An-Najm ayat 39, wa allaisa lil insan illa ma sa'a, sebagai dalil untuk mengingkari sampainya pahala amal soleh dari orang yang masih hidup, yang melakukan amal soleh dihadiahkan pahalanya kepada yang telah meninggal. Menggunakan ayat ini, ayat ke-39 surah An-Najm. Wahabi juga sama seperti itu, menggunakan dalil tapi untuk menyesatkan. Orang Quraisy dulu pernah dibuat bingung dengan sebuah kasus yang terjadi karena ada seorang wanita dari Bani Makhzumi. Bani Makhzumi ini masih Quraisy, masih ada hubungan kekerabatan dengan Rasul. Kalau Rasul Bani Muttalib, Bani Hashim. Nah ini ada Bani Makhzumi, tapi wanita ini mencuri. Mereka bingung, mereka akhirnya saling diskusi, siapa kira-kira yang akan melaporkan kejadian ini kepada Rasul. Semua sepakat, Usamah hibbu Rasulillah SAW, sahabat yang dikasihi oleh Rasul, anak angkat Rasul. Fakallamahu Usamah tuh. Maka sahabat Usamah yang menyampaikan kepada Rasul. Apa reaksi Rasul? Marah Rasulullah. Marahnya kenapa? Rasul tanya, apakah kalian mau menolong seseorang lepas dari hukumnya Allah, dari ketetapan hukum? Maksudnya begitu? Apakah karena itu saudaraku, kerabatku, karena orang Quraisy, kemudian kalian berupaya untuk datang kepadaku supaya
memberikan keringanan, melepaskan wanita tersebut dari ketetapan hukum yang berlaku. Kemudian summa qoma fakhtatoba, Rasulullah berdiri dan berorasi, ayuhan nas, wahai sekalian manusia, inna ahlaka man qablakum, sesungguhnya hancurnya bangsa-bangsa sebelum kalian dikarenakan apa? Idza saraqa fihimud dha'ifu, idza saraqa fihimus syarifu tarakuhu. Jika ada seorang syarif, nah syarif karena ini juga berkaitan dengan wanita Quraisy, berarti syarifah atau orang yang mulia, keluarga yang mulia. Kalau ada keluarga yang mulia mencuri, orang dari keturunan yang mulia mencuri, mereka akan meninggalkannya, melepaskannya begitu saja. Tapi wa idza saraqa fihimud dha'ifu, kalau orang biasa, bukan kelompok syarif, bukan kelompok sayyid yang mencuri, maka mereka akan menegakkan hukum dengan seadil-adilnya. Wa'imullahi, demi Allah, lau kanat Fatimah binta Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sarqat, andaikan putriku sendiri yang bernama Fatimah binta Muhammad mencuri, laqata'tu yadaha, maka pasti aku yang akan memotong tangannya dengan tanganku sendiri. Hadza haditsun sahihun muttafaqun alaihi. Ayo, nih kitabnya ada, Riyadhus Shalihin, kalau memang bisa bacanya. Jangan sampai ini ditutup-tutupi. Saya pernah menyampaikan hadis ini di Cikarang, diundang oleh Muhibbin Habaib Haji Haryanto, muridnya K. Toifur Mawardi. Nah kemudian saya menyampaikan ini, yang sholawatnya Habib Syekh, yang ngajinya saya dengan K. Toifur. Saya menyampaikan hadis ini pas turun mau ke rumah panitia Komunitas Sahibul Hajat. Ternyata teman saya Habaib juga, orang Madura, protes ke saya, lebih tua dari saya, tua emang. Bib, kenapa ente sampaikan hadis itu, katanya. Emang kenapa, Bib? Galil adab ente, katanya. Galil adab itu qalilul adab, sedikit adab alias tidak punya adab, katanya. Kok kenapa dibilang tidak punya adab? Harusnya tidak boleh hadis itu disampaikan ke publik, katanya. Lah, menurut ante, menurut antum, menurut anda, apakah Imam Nawawi pengarang Riyadhus Shalihin yang menuliskan hadis itu di dalamnya, juga Imam Muslim dan Imam Bukhari yang menuliskan itu dalam kitab sahihnya, mereka juga tidak punya adab kepada Rasul? Apakah mereka juga songong? Berani gak menyebutkan Imam Bukhari, Imam Muslim songong? Ayo, nggak bisa jawab, Jim. Saya menyampaikan yang disampaikan oleh para muhaddits, dan ini menjadi ketetapan hukum di dalam Islam, menjadi klausul dan pelajaran bagi kita justru bagaimana Rasulullah tetap menjalankan supremasi hukum. Dan inilah sifat muadalahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka sifat inilah yang kemudian dijadikan sebagai salah satu acuan di dalam Nahdlatul Ulama, muadalah. Selain tawasud, tawazun, ya, ada juga muadalah. Maka kita ini ngikuti Rasulullah harus berlandaskan istidlal yang valid, dengan dalil-dalil yang valid. Maka jangan sampai cuma menggadang-gadang nama besar Rasulullah, tapi kita malah mempermalukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau barangkali ada yang mau mengingkari keterangan saya, sini boleh, nggak apa-apa, langsung di panggung di sinilah, nggak usah nanti. Ya, seperti kemarin ada yang protes waktu di Tegal. Saya belum lama ngomong, saya baru sedikit ngomong tentang akhlak Rasul, ajalan Rasul. Saya tidak membahas tentang perbandingan nasab, tidak. Itu langsung, mohon maaf ya, katanya, jangan bahas tentang nasab. Tentang nasab, kata saya. Ini saya sedang bicara tentang masalah akhlak, dalil-dalil akhlak, gitu ya. Itu ada yang protes begitu. Saya tantang akhirnya, sini, biar jangan diusir, maju ke depan, berani tidak? Ayo kita buka-bukaan. Oh gitu dong, gentle, jangan benci kaleng, ya. Bisanya cuma cuap-cuap, marah-marah doang. Ilmiah, betul tidak? Jadi jangan cuma bisanya marah-marah, persekusi, pret. Lu pikir gue takut kali? Ternyata makin jadi, gitu kan, makin menyala. Waduh, kalau kita, selama kita berpegang teguh pada syariat, gak usah takut. Teman-teman, sahabat-sahabat, para kiai, saya ingin memberikan
penegasan dan motivasi kepada para kiai, juga buat panjenengan semua. Selama kita berpegang teguh berpijak pada syariat yang benar, jangan pernah takut untuk memperjuangkannya. Setuju? Jangan malah justru kedustaan itu diperjuangkan, kebohongan, fatwa-fatwa yang aneh, fatwa-fatwa yang nyeleneh, yang menjauhkan umat Islam daripada ajaran Islam yang benar malah dibela. Jangan seperti itu. Kebohongan, kedustaan itu bak seperti firman Tuhan, padahal itu adalah cuma upaya untuk mengkamuflase tujuan buruk mereka, atau bahkan ada tujuan yang buruk diantaranya adanya neo-feodalisme. Apa itu neo-feodalisme? Perbudakan gaya baru, perbudakan spiritual. Saya menentang tentang hal itu. Saya ingin panjenengan bisa memuliakan para guru ngaji di kampung panjenengan masing-masing, mengagungkan, memuliakan, menghormati para kiai yang mereka telah mengajarkan kalian membaca Al-Quran sampai paham kalamnya Allah dengan benar membacanya. Mereka yang mengajarkan wudhu yang benar, sholat yang benar, mengajarkan haji yang benar, mengajarkan tujuan-tujuan hidup yang benar lillah karena Allah Ta'ala. Mereka lah yang lebih pantas kalian agungkan dan menghormati. Hati-hati kalian jangan ikuti asal khutbah, tapi ternyata tujuan mereka ingin memperbudak bangsa kalian sendiri. Islam dibawa oleh Rasulullah untuk membebaskan manusia dari perbudakan. Makanya contoh klausul fikih, klausul syariat, kalau ada suami istri di bulan Ramadan siang hari kikuk, ngerti gak? Kikuk begitu, ngelepek manuk. Kalau di siang hari Ramadan saat puasa suami istri ternyata kikuk, berjima, bercinta, making love. Itu kafarohnya apa? Itqu raqabatin, membebaskan hamba sahaya yang paling utama. Kemudian turun, kalau tak mampu membebaskan hamba sahaya, maka puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tak mampu memberikan makan 60 orang fakir miskin. Berarti Islam itu datang untuk membebaskan perbudakan. Kemudian banyak hadits yang menjelaskan siapa yang membebaskan hamba sahaya maka dia mendapatkan surga. Rasul membawa Islam untuk membebaskan perbudakan, tapi ada saat ini orang ngaku-ngaku turunan Rasul tapi demennya memperbudak bangsa sendiri.